Shalom to all of you. We welcome you, Royals. Church is a family, and we're all in one kingdom family. In this family, we prepare everything not just to build the service, but to build each and every one of us, the kingdom people, untuk menjadi keluarga Allah yang harmoni dan sinergi, yang dibangun di atas dasar kasih dan kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus. Adalah kerinduan kami bahwa hubungan kita bukan sekedar di ibadah minggu saja yang sifatnya surface, high and by, tapi deeper than that. Biarlah kita bersama-sama membangun hubungan kita di kehidupan kita sehari-hari, termasuk jasmani, jiwani, dan yang paling utama adalah rohani. Kami sadar bangun hubungan tidaklah mudah, tapi percayalah, God always prepares us to be built by building up each other. Get ready to be built and to build. In this family, we prepare the journey of our faith. Pengenalan akan Tuhan dan pengalaman bersama Tuhan adalah sebuah perjalanan yang harus kita nikmati. Karena di dalam perjalanan inilah Tuhan menyingkapkan pribadinya yang mulia dan indah melalui kebenaran firman-Nya. Dan Tuhan bekerja di dalam keluarga kerajaan Allah di mana firman-Nya diajarkan dengan seksama dan kebenarannya dihidupi bersama. Sehingga kita bertumbuh dalam iman serta dinyatakan dalam perubahan setiap tindakan. Let us know God deeper and experience God together. In this family, we prepare marriage and family. Pernikahan dan keluarga merupakan ide Allah. Oleh karena itu, kami hadir untuk mempersiapkan, memperlengkapi, dan mendewasakan setiap pasangan suami istri untuk mengetahui isi hati Kristus. So, Royals, izinkan gereja ini untuk mendorong setiap pernikahan dan keluarga yang ada untuk bergerak bersama-sama, menjadikan keluarga yang dewasa untuk mempersiapkan jalan Kristus menyatakan kemuliaannya bagi dunia ini. Strong marriage is the best foundation to prepare generation to glorify Christ. In this family, we prepare community. Tidak ada satupun dari kita dapat hidup sendiri. Tuhan menciptakan kita untuk hidup dalam komunitas. Kehidupan gereja bukan hanya kehidupan secara spiritual, tapi juga secara relasional. Tuhan ingin memakai kita untuk kita bisa membangun orang lain, dan orang lain membangun kita. Jadi mari bergabung dalam komunitas Royal, tempat kita bertumbuh, membangun, dan saling membentuk satu sama lain. Kami berharap kita dapat menjadi dampak untuk sekitar kita. Alone, we can do so little. Together in community, we can do so much for His kingdom. We're called to prepare our hearts and minds for what God has for us today. Get ready to get those, Royals. And these are Shalom, puji Tuhan kita bisa bersama-sama lagi berkumpul beribadah di tempat ini. Dan kita begitu bersemangat karena hari ini adalah minggu pertama di bulan Oktober. Kenapa kita bersemangat? Karena sudah 10 bulan di tahun 2025 Tuhan menuntun dan menyertai langkah-langkah kita umatnya. Dan bulan Oktober, bulan yang baru, tentu akan ada juga tema yang baru dari gereja kita untuk jemaat semua. Di mana tema bulan ini adalah Staying Vigilant. Artinya tetap waspada, tetap berjaga-jaga, yang diambil dari Matius 24 ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi ayo kita bulan ini belajar sungguh-sungguh apa itu waspada. Waspada rohani, kita tidak lengah di tengah kesibukan dunia dan tipu daya zaman. Ayo kita minta pimpinan Tuhan untuk memulai ibadah kita pada siang hari ini. Bapa, kami ucap syukur atas kasih setiamu, Engkau mengundang kami, Engkau memanggil kami dalam ibadah ini Bapa. Kami ucap syukur penyertaan-Mu nyata, selalu baru tiap pagi untuk boleh kami nikmati dan kami dapatkan. Dan kalau hari ini kami bisa beribadah dengan tenang, dengan nyaman, kami sungguh bersyukur Bapa. Tapi biarlah kenyamanan dan ketenangan ini tidak membuat kami lengah. Biarlah kami tetap waspada dalam setiap musim hidup kami Tuhan.
supaya kami tidak jatuh dalam pencobaan. Dan ketika hidup kami ini mungkin dalam musim yang sesak Tuhan, mungkin hidup kami hari ini kami tidak mengerti akan jalan-jalan kami bingung dengan keadaan di sekitar kami. Tapi biarlah kami tetap kuat, kami tetap penuh pengharapan iman Tuhan, karena Engkau selalu beserta dengan kami. Kalau kami merasa tertindas, tapi biarlah kami tidak terjepit. Ketika kami habis akal, kami tidak putus asa. Ketika kami teraniaya, kami tidak ditinggalkan sendirian. Dan ketika kami dihempaskan, kami tidak binasa. Bukan karena kuat kami Tuhan, tapi karena darah Yesus yang telah menjamin, memberikan keselamatan dan kehidupan kekal bagi kami. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami ucap syukur, kami minta kehadiran-Mu Tuhan melawat kami satu persatu untuk kami siap masuk dalam ibadah pada siang hari ini. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami percaya, kami berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Royals, ada sukacita di tempat ini? Mungkin hari-hari ini kita berada di kondisi yang mungkin struggle, mungkin kondisi kita merasa di jalan lembah yang kelam. Hari ini ada satu ayat kekuatan yang kita bisa terus pegang teguh. Di Ulangan 31 ayat 8 berfirman, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Kita percaya waktu kita fokus dan memandang kepada pribadi Tuhan, masalah tidak ada yang lebih besar dari pribadinya. Amin. Yang percaya saya undang untuk bangkit berdiri. Let's worship Him. Thank you Jesus, thank you Lord. Can't go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring. But I know here in the middle is a place where you promised to be. I'm not enough unless you've come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Oh. As I walk now through the valley, let your love rise above every fear. Like the sun shaping the shadow, in my weakness your glory appears. I'm not enough unless you've come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Oh, I'm not enough unless you've come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are.
percaya Tuhan, bahwa Kau selalu berjanji akan berjalan bersama kami Tuhan. Karena tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Mu. Karena kami percaya Kami punya Raja di atas segala Raja. Tuhan yang maha besar. Kami percaya tidak ada masalah yang lebih besar dari Engkau ya Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Yang percaya katakan, amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Raja yang besar, amin. Dia yang maha besar, amin. Let's sing this song, come on. Come on Royals. Hey. Sit down. Tuhan Raja maha besar. Hey. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja maha besar. Hey. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Come on Royals. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia patut keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja maha besar. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Siap. Tuhan Raja maha besar. Hey. Mari datang menyembah Dia. Katakan, Tuhan Raja maha besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia patut keselamatan. Puji Dia
bagi rencanamu. Semuanya angkat kedua tangan kita. Bukan karena kuatku, nyatakan, namun kemenanganmu. Semua Rajaku, Engkaulah pembelaku, Kau berperang bagiku, landasanku berharap. Segenap hati dan pikiranku tertuju kepadamu, sampai ku dapatkan mahkota kebenaran. Umat tebusan Tuhan, katakan, Kau lengkapiku dengan firman-Mu, untuk kebaikanku. Semuanya kan ku hadapi pertandinganku tanpa rasa takut, bukan karena kuatku, namun kemenanganmu. Rajaku, Engkaulah pembelaku, amin. Kau berperang bagiku, landasanku berharap. Semua segenap hati dan pikiranku tertuju kepadamu, sampai ku dapatkan mahkota kebenaran. Haleluya. Raja yang mulia, tinggalkan tahtanya, turun ke dunia, bebaskan kita dari dosa. Hari ini umat tebusan Tuhan, angkat kedua tangan, katakan, bukan karena kuatku, namun kemenanganmu. Sekali lagi, katakan, bukan karena kuatku, namun here we go. Kamu Rajaku, Engkaulah pembelaku, Kau berperang bagiku, landasanku berharap. Segenap hati dan pikiranku tertuju kepadamu, sampai ku dapatkan mahkota kebenaran, sampai ku dapatkan mahkota kebenaran. Haleluya. Glory to you, Lord. Amin, amin, amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak kalau kami ada di tempat ini. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Bapak, karena Engkau Allah yang selalu ada untuk kami. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau selalu ada. Engkau selalu besertaku. Kami mau mengucap syukur Yesus kepadamu. Kami mau naikkan ucapan syukur kami di tempat ini pada siang hari ini Yesus. Haleluya.
Terima kasih. Engkau ada di sukaku, Engkau ada di dukaku, Engkau ada di setiap musim hidupku. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hati kami tenang, hati kami penuh dengan damai Tuhan. Sebab Engkau selalu ada, Engkau ada, Engkau ada untukku. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hati kami penuh dengan sukacita Tuhan, sebab kami percaya Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya ucapan syukur yang bisa kami naikkan kepadamu. Hanya rasa terima kasih yang bisa kami panjatkan kepadamu Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau selalu ada, Engkau selalu besertaku. Ku tak perlu khawatir, ku tak perlu takut. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab dalam firman-Nya berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu ke dalam tangan-Nya, sebab Ia yang bersama-sama dengan engkau dan Ia yang memelihara engkau. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang setia. Kasih-Mu selalu ada untukku, takkan lepaskanku. Hatiku teguh berpegang padamu, memandang wajah-Mu. Gagahku tak kuandalkan, jiwaku menyatakan Kau jalan, kebenaran dan hidup, Kau penyelamatku. Kau ada di setiap musimku, pemilik hidupku. Gagahku tak kuandalkan, jiwaku menyatakan Kau Tuhan nyata dan berkuasa. Kuatku berharap, imanku percaya, tanpa ragu ku kan berjalan. Janji-Mu setia sampai selamanya.
setia. Ku percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah. Penyelamat Engkau sempurna. Ku percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah. Penyelamat Engkau sempurna. Come on, goyang dan tinggilah. Ku percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah. Penyelamat Engkau sempurna. Ku percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah. Penyelamat Engkau sempurna. Yes, Lord. Ku percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah. Penyelamat Engkau sempurna. Ku percaya, come on Royals, Engkau Terima kasih Tuhan Yesus. Yes, terima kasih Yesus. Kami percaya penjagaan-Mu tidak akan pernah terlelap. Penyelamat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Kami bersyukur buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami siang hari ini. Bapa, biarlah kiranya Engkau juga nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu buat setiap kami di bulan yang baru dan di minggu yang baru ini. Bawa kami untuk kami makin mengerti di masa yang seperti apa kami hidup. Berikan hikmat-Mu kepada kami semua, hamba-Mu dan juga anak-anak-Mu yang mendengar. Di dalam nama, di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami minta semuanya. Amin. Silakan duduk. Semua yang dikasihi Tuhan, saudara, kita ada di bulan yang baru dengan tema yang baru, Stay Vigilant. Kalau saudara lihat teks yang kita pakai untuk mendasari akan tema ini berbicara tentang sebetulnya adalah second coming ya, atau akhir zaman. Nah, sesuai dengan temanya saya kasih judul khotbah ini adalah waspadalah ya. Memang kita harus senantiasa waspada dalam kehidupan kita, terutama kita yang ada di masa yang seperti ini. Mari kita baca dulu Matius 24 ayat 37, agak sedikit banyak ayat ya. Sampai dengan ayatnya yang ke-44. Saya bacakan buat saudara. Sebab sebagaimana halnya zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Ya, jadi yang paling berbahaya adalah ketika kita tidak punya sebuah understanding tentang apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Itu berbahaya sekali, saudara. Sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ya, ini ngeri saudara. Kalau ada sumur di ladang, hendaklah kita menumpang mandi itu nggak apa-apa. Ya, ini satu ditinggalkan, satu dibawa. Alkitab berkata begitu. Ayat 42, karena itu berjaga-jagalah atau waspadalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Baru-baru ini kita ribut, kenapa? Karena ada pendeta yang mengumumkan bahwa pada tanggal berapa kemarin tuh, tanggal berapa September itu rapture katanya, Tuhan datang. Ternyata nggak ada masalah tuh ya, lalu dia revisi. Dia revisi, saya nggak tahu ke bulan apa dan ke tahun berapa. Tapi Alkitab bilang nggak ada yang tahu ya, jadi kalau ada berita-berita begitu jangan pernah pusing saudara. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, baca sama-sama 1, 2, 3, hendaklah kamu juga apa? Siap sedia, katakan siap sedia. Saya nggak dengar suara saudara. Apa saudara? Oke, lumayan. Bisa lebih keras lagi? Ya gitu dong ya. Siap sedia pada dikatakan karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudara, ayat yang ke-44 tadi jelas sekali ya, menyatakan kepada kita apa saudara? Yaitu bagaimana kita harus waspada ya. Hendaklah kamu dikatakan siap sedia. Nah, Yesus, ini perkataan Yesus sendiri, ayat-ayat yang kita baca ini. Karena itu kita harus betul-betul memperhatikannya ya. Nah saudara, apa yang Yesus sebetulnya sedang mau nyatakan kepada murid-muridnya? Maka saya percaya ada beberapa hal penting yang seharusnya menjadi perhatian kita. Hal penting itu apa? Ada beberapa hal, ini yang saya mau bagikan kepada saudara siang hari ini. Karena biasanya kalau kita khotbah akhir zaman itu a bit gloomy gitu suasananya ya. Kita berpikir waduh ini bakal kayak gimana ya, antikris lah, apalah dan lain sebagainya lah. Sebetulnya bukan seperti itu ya. Ketika misalkan begini saudara, ini sejarah gereja bilang, ketika kitab Wahyu ditulis, Wahyu yang diterima oleh Yohanes pada waktu itu ditulis itu sebetulnya bukan untuk nakut-nakutin jemaat. Ya, itu kan di abad pertama saudara. Saudara kalau belajar sejarah gereja abad pertama sampai dengan menjelang abad ketiga itu gereja dalam aniaya yang begitu keras. Ya, dan
gereja mula-mula, gereja abad-abad pertama, itu adalah gereja yang paling mengharapkan kedatangan Tuhan. Malah kita gereja di akhir zaman ini, gereja yang tidak terlalu mengharapkan kedatangan Tuhan. Itu bedanya, saudara. Ya. Kenapa tidak terlalu mengharapkan kedatangan Tuhan? Ya mungkin karena masih mau happy-happy. Gereja mula-mula enggak. Mereka hadapi aniaya luar biasa. Ya kan? Saya salah satu yang diminta di STT Kingdom itu ngajar. Itu namanya eschatology. Ya. Eschatology dari kata eskaton. Itu future artinya. Doktrin tentang kedatangan Tuhan. Banyak dosen nggak mau ngajar eskatologi, saudara. Nggak tahu, ini ada Yosia di sini. Kamu bisa nggak Yos ngajar? Ya, saudara. Kenapa kok mereka nggak mau ngajar? Karena perdebatannya macam-macam, perdebatannya banyak. Ya, ada teori A, teori B, dan lain sebagainya. Dan saudara, tiap kali saya ngajar, saya selalu mengatakan bahwa gini loh, memang muncul pengajaran karena perubahan-perubahan zaman. Ya, jadi saudara, kalau kita belajar sejarah gereja, kita menemukan di abad-abad awal itu gereja sangat mengharapkan. Kalau bisa secepat mungkin. Makanya kan even Yohanes kalau sudah baca kitab Wahyu, dia berkata amin. Itu yang pertama. Waktu dia lihat semua, itu yang ditunjukin Tuhan apa yang terjadi di dunia, apa yang terjadi di sorga dan lain sebagainya. Dia berkata amin. Lalu dia bilang begini, come quickly Lord Jesus. Datanglah segera Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka mengalami aniaya, mengalami tekanan berat. Kalau Tuhan datang kan beres, enak. Ya, nah masalahnya kita yang di akhir zaman ini, kita ini sama sekali sebetulnya belum teraniaya. Jadi ada doktrin yang mengatakan bahwa misalkan begini, ada yang disebut dengan, ya nggak usah pusing lah sama itu ya, istilah-istilah nanti saudara pulang tambah pusing ya. Intinya begini, doktrin ini mengatakan bahwa sebelum terjadi masa aniaya itu, yang 7 tahun itu, gereja diangkat dulu. Jadi kita nggak akan alami itu. Ya, ada orang yang nanya saya, Pak, kalau Bapak percaya yang mana? Saya bilang kalau itu benar, saya pilih itu sih. Siapa yang pengen hidup sulit? Betul nggak, saudara? Siapa yang pengen dianiaya? Ada saudara di sini yang bilang saya mengharapkan aniaya dalam hidup saya. Saya hidup terlalu enak, Pak. Saya harapkan kalau bisa pulang dari gereja ini, aniaya datang, angkat tangan. Nggak ada. Ya, saudara. Nah, mereka tidak demikian. Nah, Yesus memberikan beberapa analogi, saudara. Mari kita belajar. Sebetulnya yang Tuhan mau katakan apa sih lewat Matius 24? Matius 24 itu disebut dengan Olivet Discourse ya. Yesus menjelaskan itu kayak apa dan bagaimana dan lain. Itu pun juga ada penafsiran macam-macam. Ya, ada orang yang bilang, oh itu udah digenapi katanya. Saudara, ada ajaran yang mengatakan bahwa semua yang ditulis di Matius 24 itu kecuali beberapa hal itu udah tergenapi pada tahun 70. Ketika Jenderal Titus menyerbu dan meluluh lantakkan kota Yerusalem. Tapi ada yang bilang, oh itu belum, itu preterist namanya. Ya, kita ini kebanyakan futurist. Futurist itu melihat kepada masa depan. Ya, masa depan yang memang tidak mudah, ya saudara ya. Nah, saudara, apa sebetulnya yang Yesus mau sampaikan? Yang pertama tuh analogi Nuh. Kan Yesus bilang tadi gitu kan. Ya seperti ketika Nuh, zaman Nuh kata Tuhan. Tertulis ayat 37 sampai ayat yang ke-39. Ya. Nah, kita bisa belajar apa di sini? Kita bisa belajar bagaimana kita itu tidak sampai kaget dan kemudian jatuh pada kebinasaan. Ya, ayatnya saudaraku ayat 37 ngajarkan sebuah pola. Jadi gini, manusia pada waktu Nuh hidup itu punya pola tersendiri, pola tertentu. Yang kalau kita nggak ngerti itu, kita bisa ada di situ. Akibatnya kita jadi orang-orang yang ketinggalan. Dulu ada film terkenal namanya Left Behind. Pernah dengar, pernah tahu saudara? Left Behind, ya, tertinggal gitu. Kita nggak mau di luar kehendak Tuhan, di luar rencana Tuhan. Karena rancangan Tuhan buat kita tuh selalu baik, betul nggak saudara? Saya mau nanya sama saudara, kira-kira saudara percaya nggak kalau ada orang yang bilang gini, Tuhan tuh pengen agar manusia tuh dibinasakan. Saudara percaya dengan ajaran itu? Hah? Siapa yang bilang, saya nggak percaya Pak, angkat tangan. Siapa yang bilang, saya percaya Pak? Karena memang manusia ini kurang ajar. Siapa yang bilang, sebetulnya saya nggak tahu apa-apa Pak. Tapi banyak yang angkat tangan tadi ya. Saudara, rancangan Tuhan, rencana Tuhan itu adalah rencana keselamatan buat kita. Hanya memang manusia nggak ngerti. Ya,
Nah, Matius 24 ayat 37 berkata, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Manusia. Tertulis juga dalam Injil Lukas. Lukas pasal 26 berkata, dan sama seperti pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Apa sih yang terjadi sebetulnya saudara? Kita kembali ke dalam kitab Kejadian. Dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 5 dan 6 ditulis demikian. Ya, kenapa kemudian Tuhan itu binasakan? Nggak ada yang hidup pada waktu itu. Saudara, ayat 5 dan 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka, ini memang pakai bahasa bahasa istilahnya itu puitis ya. Tuhan bilang, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Nah, tadi Alkitab bilang seperti zaman Nuh. Seperti zaman Nuh itu kira-kira gambaran manusia kayak apa? Kayak begini, saudara. Kecenderungan hati manusia itu selalu apa? Jahat, ya. Dan abai sama teguran-teguran. Saudara, satu kali saya lihat kalau di Amerika itu ada namanya street evangelism, ya. Ada penginjil-penginjil jalanan, saudara. Mereka tuh memang mengkhotbahkan dan itu mereka datang di tempat-tempat yang provokatif. Ya, ketika mereka kumpul, itu kaum LGBT kumpul, merayakan, mereka ada celebrate gitu. Itu datang pengkhotbahnya di situ. Lalu dia bilang ini nggak benar, ini firman Tuhan mengatakan, waduh, dia diejek, dilecehkan, saudara, dan lain sebagainya. Dia menangkan jiwa juga, ya Tuhan pakai dia juga gitu. Dan ketika saya melihat kata-kata yang dipakai oleh kaum LGBT ini, waduh saudara. Ya itu jahatnya minta ampun, itu menghujat Tuhan. Itu bukan hanya menjelek-jelekan si pengkhotbahnya, enggak. Yang mereka serang itu Tuhan. Ya, dan itulah yang terjadi zaman ini. Mereka sangat, Alkitab bilang, menyakiti hati Tuhan. Itulah yang terjadi di zaman Nuh, saudara. Jadi kita harus ngecek sebetulnya kondisi kita. Saudara mungkin tidak, kita mungkin tidak melecehkan, kita mungkin tidak menghina, kita mungkin tidak secara frontal ngata-ngatain Tuhan. Tapi bagaimana sikap hati kita sama Tuhan? Bagaimana isi pikiran kita, isi hati kita? Bagaimana respon kita terhadap kebenaran firman Tuhan? Simple, saudara. Ya, saya mau tanya gini siang ini, dan saya sering tanyakan ini kepada diri saya. Karena ada ayat dalam Alkitab yang bilang, ujilah dirimu apakah engkau tetap teguh dalam iman. Karena kalau tidak demikian, kamu akan jatuh. Ya, jadi mengevaluasi diri itu harus jadi kebiasaan kita. Khususnya menjelang ini ya, ini kan tinggal berapa bulan lagi kan kita pindah 2025 ke 2026. Kami, maksud saya, istri saya dulu sama anak saya itu selalu ngambil waktu untuk kita duduk dan untuk kita merenung ya selama setahun itu kita tuh udah kayak apa gitu. Satu terhadap yang lain dalam pelayanan dan terutama sama Tuhan, saudara. Ya, kita ngajarin, saya dulu sama istri saya ngajarin anak-anak saya untuk hidup tuh hormat akan Tuhan. Bukan hanya takut, menghormati dan mencintai Tuhan, saudara. Ya, selalu diajarin gitu. Kita doa, saya masih ingat mereka masih kecil, misalkan doa. Ya, itu anak saya nomor 1 yang dulu waktu di Surabaya biasa main musik, itu anaknya usil, saudara. Terence itu usilnya minta ampun. Jadi kalau doa itu adiknya diselentik telinganya. Terus dia pura-pura doa gitu. Nah kita ngajarin, adiknya kan marah saudara. Ya adiknya marah, dipukul kokonya. Anaknya pendeta, pukul-pukulan saudara. Di tengah-tengah doa dan kehadiran Tuhan. Tapi saya kasih tahu saudara itu biasa aja. Namanya juga anak kecil, betul nggak saudara? Yang lebih penting dari itu apa? Kita ngajarin. Ya kita dudukin, kamu tuh kita lagi doa, kamu harus belajar untuk menghormati. Kamu tahu semua yang ada di tempat kita ini, kamu bisa makan enak, bisa apa, bisa ini, bisa itu. Semua tuh Tuhan. Anugerah Tuhan yang bawa ini. Kamu gak hormat Tuhan tuh gimana? Ya, kita ajarin tuh step by step saudara. Misalkan, kenapa? Karena kita hidup di zaman
di mana Tuhan itu dianggap nggak ada kadang-kadang. Ada filosofi-filosofi dunia yang tanpa sadar masuk dalam pikiran kita, hati kita. Apakah hari ini Tuhan memang raja buat kita, saudara? Tadi pagi Pak Arifin khotbah, saya dengerin salah satu dia berdoa, memerintahlah dalam hidup kami. Ya, memerintahlah dalam hidup kami. Jelas kalau kita lihat modelnya Nuh nggak kayak begitu, saudara. Zaman Nuh maksudnya. Lalu di ayat yang ke-38 dan ayat yang ke-39. Kita belajar bagaimana mereka nggak punya kesadaran otomatis. Orang sikapnya sikap berdosa, pikiran-pikiran berdosa, egosentrik. Ya, mereka nggak punya kesadaran akan kedatangan Tuhan. Tuhan bisa datang kapanpun. Betul nggak, saudara? Ya, terlepas daripada semua analisa teologis, penafsiran firman Tuhan dan lain sebagainya. He will come at any time, saudara. Jadi betul tuh stiker zaman dulu yang ada tulisan ready or not, Jesus is coming. Itu bukan sekedar sebuah perkataan biasa, enggak, tuh ngingetin kita, saudara. At any time. Ya, bisa nanti selesai ibadah ini, Tuhan datang. Kalau bisa sih di tengah-tengah ibadah Tuhan datang. Supaya saudara kelihatan bagus gitu ya. Bisa aja nanti malam, bisa aja besok pagi, kapanpun. Makanya saudara yang ingin menikah, jangan menunda pernikahan saudara. Nah, saudara, Matius 24 ayat 38, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, perhatikan ini, makan, minum, kawin, mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk dalam bahtera. Mereka enggak tahu apa-apa. Padahal mereka dilenyapkan. Ya, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Ya. Nah, Kejadian 7 menggambarkan kebenaran ini, saudara. Ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan. Ini yang harus jadi gaya hidup kita hari ini. Saudara, di masa itu, kalau kita berhitung, saya nggak tahu penduduk dunia ada berapa, tapi udah cukup banyak. Yang diselamatkan ketika Nuh masuk dalam bahtera. Bahtera itu simbol keselamatan ya. Itu ada berapa orang? Ada saudara yang tahu nggak? Berapa yang sempat masuk bahtera? Berapa orang coba? Ada yang tahu? Yang tahu nanti dapat sepeda. Sepeda-sepedaan ya. Nuh dan istrinya. Lalu anaknya Nuh ada berapa? Ada 3. Lalu anak Nuh udah menikah belum? Pemberkatannya di mana? Enggak ada hubungannya. Udah menikah, berarti totalnya berapa saudara? Hah? 6 tambah 2, 8. Ya. Besannya Nuh ikut enggak? Tahu besannya enggak? Papa mamanya menantunya enggak ikut. Berarti dari sekian banyak orang, cuman 8 yang diselamatkan. Itu statistiknya dikit sekali loh saudara. Kan Tuhan Yesus bilang seperti zaman Nuh. Berarti nggak banyak. Nah saudara, bagaimana dengan kita yang ada di tempat ini? Are you ready? Itu pertanyaan hari ini. Saudara siap nggak? Ya, nggak banyak. Nah lihat tuh, dikatakan Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Tetapi gini saudara bilang, wih Tuhan kok kejam ya? Kenapa kok tiba-tiba deh? Sebetulnya Tuhan udah kasih peringatan saudara. Nuh itu disebut the preacher of truth. Pengkhotbah kebenaran. Karena selama dia bangun bahtera, ini sebenarnya dia bangun bahtera itu di tempat yang kering. Enggak. Kalau dia bangun bahtera di tepi laut, masuk akal. Dia tuh bangun bahtera yang enggak ada lautnya. Orang gila-gilain dia, sindir dia, ngenyek dia, jahatin dia. Sama kayak kita hari ini nih. Kamu sih bertobat, percaya Tuhan, robah hidupmu dan lain sebagainya. Mereka bilang, kita mau nikmati hidup kita. Ya hidup cuman sekali, dinikmati. Saudara, Nuh, berapa lama Nuh khotbah? Nuh khotbah, sementara dia bangun bahtera itu. Ada yang tahu nggak saudara? Yosia tahu. Nggak tahu juga Yos, nggak hafal ya. Hizkia? Loh kamu master teologi. Sudah barusan dia wisuda kemarin bulan September.
Ya, MTH nambah 1. Jadi kartu namanya agak sedikit panjang. Berapa tahun tuh Nuh khotbah? Ratusan tahun saudara. 150 kurang lebih kira-kira 200 tahun. Khotbah dia. Nggak ada yang mau dengerin. Jadi Tuhan itu, kita nggak bisa nuduh Tuhan saudara. Ya, betapa berkemurahannya Tuhan. Mereka tetap tidak peduli, tidak mau tahu saudara. Dan Alkitab bilang sama ketika seperti zaman Nuh, orang itu cuma repot. Repot sama siapa? Repot sama dirinya. Kalau tadi yang di atas itu memberontak sama Tuhan. Kalau yang ini apa? Repot sama dirinya. Mungkin nggak menghina Tuhan, enggak. Tapi mereka cuma fokus sama dirinya sendiri. Ya, dan coba lihat iklan-iklan di luar. Iklan-iklan di luar itu selalu saudara mempromosikan kenyamanan kita. Ya, dan itu masuk ke gereja loh. Masuk ke gereja, orang itu egois. Saya ibadah, saya dapat apa ibadah? Ke komsel, apa gunanya saya komsel? Loh, kita ibadah. Ya, saya kasih tahu saudara, di ibadah kita ini, yang satu-satunya yang harus disenangkan hatinya, itu cuma Tuhan. Kita di sini sedang tidak dalam rangka menyenangkan hati saudara. Kalau ada gereja, tujuan utama mereka ibadah untuk menyenangkan hati jemaatnya, itu bukan gereja. Gereja juga, tapi bukan gereja yang benar. Ya, betul nggak? Kemarin saya lihat tuh di IG, bagus saudara. Ada berapa tuh kalau nggak salah 4 apa 5 tipe pastor. Pastor penakut. Nggak pernah bisa nyatakan kebenaran. Pesan-pesannya selalu abu-abu. Ya, Bapak setuju nggak dengan LGBT? Bukan masalah LGBT-nya. Ditanya setuju apa enggak? Jawabannya iya apa enggak. Bukan masalah LGBT-nya, jiwanya lebih. Oh, ini pastor penakut. Yang kedua pastor yang pleasing people. Menangkan. Message-nya dia apa? Pesan-pesannya dia. Yang enak-enak. Ya, yang menyenangkan, yang happy-happy. Wah, ya saudara, Tuhan baik. Nggak akanlah Tuhan bikin susah di hidup saudara. Ya, Tuhan itu akan selalu, aduh pokoknya yang enak-enak. Yang ketiga lagi apa itu? Pastor yang abusive. Mengutamakan diri sendiri. Yang message-nya dia apa? Bless me, bless me. Itu. Ya, pastor yang nomor 4. Pastor yang, apa dia bilang itu? Pokoknya intinya, yang kelima itu yang pengkhotbah kebenaran. Lalu dibilang, kira-kira Anda ingin menjadi gembala yang seperti apa? Ya saudara, yang kelima lah. Ya, semua pesan yang kita sampaikan di sini bukan untuk menyenangkan saudara. Amin. Tapi kalau pesan itu saudara kerjakan dan saudara lakukan, penyertaan saudara, Tuhan akan ada dalam hidup saudara. Iya dong. Ya, ingat nggak bulan lalu kita bicara soal citizen of the kingdom? Apa yang saya khotbahkan? Kewajiban kerajaan, warga kerajaan sorga. Loh Pak, ada yang tanya saya, Pak, haknya mana Pak? Haknya. Saya belum, kalau kamu lakukan kewajibannya, jangan khawatir. Haknya kamu pasti dapat. Ya kita ini memang hidup di negara yang kita lakukan kewajiban kita. Hak kita tuh kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Nah kita pikir kerajaan sorga tuh kayak negara kita ini saudara. Kita pikir Tuhan Yesus kayak Prabowo. Loh tidak, dia tuh raja. Amin saudara. Yes. Nah mereka sangat egosentrik. Ya, mereka fokus sama kesibukan sendiri. Mereka tidak mempedulikan bahwa ada Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan pada dasarnya dia menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Ada satu penyakit jiwa yang berbahaya. Pribadi narsistik. Pribadi narsistik itu bukan yang suka-suka foto. Narsis. Selalu minta difoto. Bukan. Pribadi narsistik itu adalah semua-semuanya saya. Fokusnya cuma saya. Itu unholy trinity. I, me, and myself. Semua-semuanya saya. Enggak pernah mikirin orang lain. Enggak pernah pikirkan gimana hidupnya bisa jadi berkat. Ya, hidup dalam berkemurahan tidak. Inilah yang terjadi pada waktu itu, saudara. Dan yang ketiga, mari kita juga belajar.
Ini bukan berarti kalau ini poin ketiga selesai, enggak. Ini poin ketiga bagian pertama, saudara. Season 1. Ya. Nah, kita belajar juga dari mana? Sodom dan Gomora. Memang di Injil Matius, Yesus nggak ngomong. Tapi di Injil yang lain dia ngomong ini paralel. Ya, saudara. Lukas 17 bilang begini, 28. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Makan, sama ya, mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Maksudnya apa? Mereka melakukan kegiatan sehari-hari tanpa berpikir bahwa hari itu is a doomsday, the D-Day katanya. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya, saudara. Jadi ini mirip sekali dengan apa yang terjadi pada Nuh, tapi dari sisi yang lain, sisi yang berbeda. Apa yang terjadi pada Sodom dan Gomora? Kepencet saya. Sodom dan Gomora itu gambaran daripada sebuah kehidupan yang dikendalikan dengan hawa nafsu. Dan mereka bangga dengan kejahatannya. Masih ingat nggak saudara, ketika Tuhan ngutus malaikatnya untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya. Itu malaikat itu dalam bentuk pria. Ya. Segerombolan orang jahat dikatakan datang ke rumahnya Lot. Dan mereka menuntut supaya Lot mengeluarkan malaikat itu. Sorry ini saudara, untuk dipakai sama mereka. Dan Lot itu juga kemplo pisan. Saya enggak tahu mesti pakai bahasa apa ya. Dia bilang jangan ganggu tamu kita. Saya punya 2 anak perawan. Pakai mereka. Ini kan sama gilanya. Kayaknya dia pengen nyelamatin yang 2 orang itu, tapi dia korbankan putrinya. Coba lihat zaman ini saudara. Dikuasai hawa nafsu. Hawa nafsu yang menjijikkan, tapi mereka malah bangga dengan hal itu. Dulu di Jakarta pernah ketangkep di sebuah ruko, pesta narkoba juga miras, pria-pria, ada berapa pria itu ketangkep tuh di foto, maaf, mereka pakai custom the 300 saudara. Pada waktu itu, waktu di foto, tahu ya custom 300? Kalau nggak tahu nggak apa-apa, itu tidak mengaruh keselamatanmu. Ya, cuman pakai CD dia di foto. Itu cowok-cowok itu ganteng-ganteng saudara. Kalau saya ini kan one pack. Saudara jangan ketawa karena ada yang family pack loh saudara. Ya. Itu 6 pack semua saudara. Makanya benar dulu itu ada, saya pernah baca tuh. Mengapa pria gendut istrinya cakep-cakep? Karena pria 6 pack menyenangi sesamanya. Tepuk tangan buat yang gendut. Ya. Mereka tuh bisa bangga tuh. Dan barusan ketangkep lagi, ada berapa belas pasang. Gak mari-mari saudara. Ya, coba tanya yang cowok nanya, kamu gak gay kan gitu. Gay tidak dilarang masuk sini asal bertobat. Lesbian gak dilarang hadir di sini asal mau bertobat. Kita tidak anti orangnya, kita anti perbuatannya. Amin saudara. Iya. Dan inilah yang terjadi pada Sodom dan Gomora. Dan, nah ini kita sampai pada bagian yang penting ini. Analogi pencuri saudara. Apakah Tuhan itu pencuri? Bukan. Dia memakai kondisi daripada kedatangan seorang pencuri yang diparalelkan dengan kedatangan dia. Dalam Matius 24 ayat 42, ayat yang ke-43 dikatakan, karena itu, ini tadi, berjaga-jagalah. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana malam hari pencuri datang, sudah pasti akan berjaga-jaga, tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar, saudara. Kenapa kok perlu waspada? Karena kita nggak tahu kapan dia datang, kapan dia akan membobol rumah kita. Dia juga nggak akan kasih tahu kita.
Dia tidak akan kirim email sama kita kepada pemilik rumah yang terhormat. Saya nama ini nanti malam sekitar nanti pagi sebetulnya, sekitar jam 3 akan datang, tolong sediakan barang-barang berharga. Atas nama Perkumpulan Pencuri Indonesia, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besar. Tidak akan kasih tahu, saudara. Makanya kenapa kita harus mempersiapkan diri. Nah, saya coba ngecek di firman. Jadi gini nih saudara, ketika Tuhan memberitahu tentang kedatangan, sebetulnya tidak dalam rangka menakut-nakuti kita. Ngapain Tuhan nakut-nakutin kita? Emang kita anak kecil yang harus ditakut-takuti. Aduh, seperti pembantu saudara bilang, ayo masih nakal ya, ayo bentar lagi papa datang. Bentar lagi papa, tiap kali unsur takut itu dihubungin sama bapaknya. Bentar lagi papa datang. Bentar lagi papa datang. Akhirnya anaknya ngelihat papanya kayak monster, saudara. Saya pernah marahin pembantu saya dulu. Cepetan, nanti papa datang. Saya bilang, kamu itu bikin anakku itu jadi kayak aku nih monster ya. Tiap kali aku datang dia sembunyi. Orang kan kalau bapaknya datang harusnya anak itu kan papa, kan gitu, betul nggak, saudara? Jadi bapak-bapak di sini kalau anakmu takut kamu jangan bilang anakku itu wedi pak, be aku pak. Loh itu tidak normal. Yang normal nggak begitu. Yang normal tuh hormat bukan takut. Kasih dan hormat. Tuhan nggak begitu, enggak. Coba kita baca ayatnya. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 5. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar. Betul memang yang ditulis Lukas itu. Bahwa hari Tuhan datang seperti apa? Pencuri pada malam. Sebetulnya hari ini juga enggak mesti malam. Siang juga bisa, betul enggak? Saya pernah kecolongan itu jam 6 pagi, saudara. Di rumah saya. Ya. Saya lapor RT. RT-nya bilang, Pak, jangankan Bapak. Kapan itu saya juga kecolongan, Pak. Ya. Jadi bisa datang kapan aja. Pada intinya saat-saat di mana kita lengah. Apabila mereka mengatakan, perhatikan ini saudara. Semuanya damai dan aman. Maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Yang pertama ayat ini berbicara tentang apa? Kapan kedatangannya? Yang kedua bicara tentang kondisi pada waktu dia datang. Perhatikan tulisan itu saudara. Ada perkataan mereka, pasti tidak. Kalau ada perkataan mereka, berarti harusnya ada perkataan kami. Apa bedanya mereka dan kami? Mereka ini yang di luar, betul nggak saudara? Ya, coba perhatikan itu. Ketika mereka berkata semuanya damai, aman. Seperti seorang perempuan yang ditimpa sakit bersalin. Perempuan yang ditimpa sakit bersalin, ini bukan yang operasi ya saudara. Kelahiran operasi mah. Kalau kelahiran operasi itu mah udah diatur. Tapi ini kelahiran normal. Kami 2 putra, istri saya ini, dua-duanya itu normal lahirannya. Ya, nggak ada yang tahu kapan. Nggak ada yang tahu. Ciri-cirinya ada. Bahwa dokternya kasih tahu nanti kalau udah mulai meningkat itu sakitnya itu hilang sakit. Rentang berapa menit ya lalu mulai berlendir dan lain sebagainya. Oh itu masih cepet-cepet katanya dibawa. Nggak ada yang tahu kapan, saudara. Waktu kelahiran anak saya yang kedua, kelahiran kedua lebih cepat dari yang pertama. Ya, pertama bukaan 1, bukaan 2, rentangnya berapa jam itu. Iya kan? Saya bilang Celisa ini, udah kita makan ice cream aja. Jalan-jalan ke TP, suruh jalan-jalan. Ke TP makan ice cream, habis makan ice cream. Keto aneh aku katanya loh ini. Buanter saya saudara. Sampai di mana namanya, sekarang Remsi. Rumah sakit yang di Nginden itu. Sama susternya dicek, walau Pak masih buka 3 Pak. Ya Rono nambah es krimnya. Enggak saudara ya. Akhirnya nunggu sampai malam baru Terence lahir. Waktu Jesse, saya khotbah doa malam itu saudara. Saya pulang, istri saya bilang, ayo cepetan. Rasanya katanya metu loh ini. Aku jek lor wetem. Saya selesaikan dulu panggilan alam ini.
Ya, habis itu cepet-cepet ke rumah sakit. Susternya masih datang bawa formulir ke istri saya. Jadi namanya siapa Bu? Ya alamat di mana? RT RW marah dia. Tak kok bojoku loro iki lho. Enggak tahu, terus begitu enggak tahu kapan. Oh coba Bu kita lihat Bu, oh baru buka 3. Pak, saya bilang coba sus jangan diabaikan, coba lihat lagi. Dia datang lagi, dia lihat lagi. Lah sudah 8. Cepat saudara, cepat telepon dokternya cepat. Bu ditahan dulu Bu ya lo, saya marahin. Enggak usah, gepeng kok ndase anakku. Tahan, ojo. Jarno ae nek kate metu ya metu dengan sejahtera. Amin saudara. Tak bidani dewek nek perlu. Saya nungguin, terus saya nungguin saudara. Enggak tahu kapan. Enggak tahu, betul analoginya Alkitab itu. Lalu kemudian ayat yang keempat bilang, tetapi kamu saudara-saudara, tadi kan mereka dibilang, nah ini kita. Tetapi kamu saudara-saudara, lihat ini. Kamu tidak hidup dalam kegelapan. Sorry ini enggak kelihatannya di belakangnya. Di belakang kelihatan enggak ini? Siapa yang enggak kelihatan? Makanya jangan duduk belakang, pindah depan. Ya, jadi bisa membaca. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Harusnya enggak begitu kata Tuhan. Kenapa? Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Jadi apa? Lihat. Analogi pencuri itu buat siapa, saudara? Analogi pencuri itu bukan untuk anak Tuhan, 3 Petrus 3. Nah ini mengajarkan kepada kita sikap yang seperti apa yang kita mesti punya. Sebagai anak terang, anak siang. Yang nggak perlu kaget ketika Tuhan datang. Ya, dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Baca nih kata karena ya, mulai dari kata karena. 2, 3. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu kuncinya. Supaya berbalik dan bertobat. Aduh Pak sudah kadung, aduh saya tuh. Berbalik, bertobat. Supaya berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Diulangi lagi perkataan pencuri itu, bolak-balik ya. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ini sebuah peristiwa kosmis yang dahsyat. Hilang. Gitu. Jadi, nih Petrus menyimpulkan. Jadi, jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian. Lalu dia bilang begini, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Jadi haruskah kita takut pada kedatangan Tuhan? Lihat kiri kanan, kasih senyum yang lebar bilang, tidak, bilang gitu saudara. Enggak perlu. Pak, kalau seminar akhir zaman, waduh Pak kalau kita belajar eskatologi itu, waduh medeni ya Pak ya, medeni ya. Pendalaman Alkitab, kitab Wahyu, waduh menakutkan ya. Kalau kita dalam kebenaran, coba ya, zaman dulu kita sekolah, siapa sini yang pernah sekolah? Tanya dulu sekolah apa? Semua sudah SD, SMP, SMA pernah toh? Pernah ya. Lalu di kelas itu ada rumor, besok ada ulangan. Besok ada ulangan. Tapi nggak jelas ada apa enggak. Gurunya ditanya cuman senyum-senyum, Pak besok ulangan tak Pak? Cuman senyum-senyum toh. Enaknya kayak apa coba? Belajar atau cuek? Hah? Ada, kenapa? Bolos. Oh ya, Silvan bilang bolos. Ya. Untung bojomu gelem loh mbak awak. Ini baru ngaku dia nih. Jadi ikut remet gitu ya. Mestinya kita kayak apa?
Ya paling gampang ya belajar aja. Dia ulangan nggak ulangan, fine. Kalau nggak ulangan ya kita udah belajar lebih dulu, kita udah curi start. Tapi kalau ulangan kita siap. Ya itu yang dibilang berjaga-jaga, itu yang dibilang waspada. Kenapa? Karena pada kedatangannya, kembali ke Matius 24 ayat 40 dan 41 dikatakan pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ini perikop ini bicara apa saudara? Menggambarkan bahwa ada perpisahan atau lebih tepatnya pemisahan yang terjadi antara orang-orang yang siap pada waktu kedatangan dan yang tidak siap. Ya. Maka dikatakan itu kan bicara peristiwa sehari-hari saudara. Di ladang, ya lalu kemudian di penggilingan. Itu kita kerja. Ini mereka kerja. Saudara lagi kerja nih. Ya. Semua kita juga kerja kan? Atau lagi melakukan activity apapun lah ya. Lagi main pedal, lagi main tenis. Nanti di lapangan pedal yang seorang akan diangkat, seorang akan ditinggalkan. Ya, wah ini Koden nyindir nih. Enggak, saya memang ngomong apa adanya. Enggak perlu nyindir-nyindir. Saudara kerja di kantor, sama-sama. Berarti akan ada pemisahan, saudara. Ketika Tuhan datang. Ya, pesannya apa sebetulnya? Pesannya cuma ini. Kita tetap harus terjaga dan bersiap. Apapun yang akan terjadi dan yang akan menimpa kita. Pesan saya simpel hari ini. Hiduplah dengan kesetiaan terhadap firman-Nya. Belajar untuk menghormati Dia, mengasihi dan belajar untuk melayani saudara. Apa kerinduan kita buat saudara semua? Jangan cuman jadi jemaat 5D. Pernah dengar 5D? Datang, duduk, dengar, ya kasih persembahan, duit, pulang dungu. Gak ngerti apa-apa. 5D. Jangan jadi jemaat 5D. Amin saudara. Jadilah jemaat yang apa? Setia. Cinta Tuhan. Menghormati Tuhan. Hidup mengasihi Tuhan. Dan layani Dia saudara. Dia raja, Dia layak. Untuk kita beri yang terbaik bagi dirinya. Pelayanan banyak, pelayanan gak terbatas. Ya, bersiaplah Alkitab bilang, kita bukan orang malam yang kaget ketika Dia datang. Kita orang siang dan anak-anak terang. Bangkit berdiri, pemain musik bisa siap-siap. Kasih salam kiri kanan bilang, kita anak terang. Kita anak siang. Kita bukan orang malam. Sehingga kita kaget, pencuri itu datangnya pada waktu malam. Tadi itu yang Alkitab bilang. Ya, hiduplah di dalam kebenaran, hiduplah mengasihi Tuhan, memuliakan akan nama Tuhan. Bapa terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Tuhan hamba-Mu berdoa, biarlah kiranya Tuhan membawa kami untuk boleh hidup dengan kesetiaan terhadap pribadi-Mu, terhadap firman-Mu. Kami boleh menghormati Engkau dan mengasihi Engkau. Kami boleh senantiasa belajar juga untuk melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berapa banyak kita yang mau berjanji saudara. Untuk kita jaga hidup kita. Kita jaga hati dan pikiran kita. Kita jaga caranya gimana? Saya beritahu saudara. Dunia ini penuh dengan kejahatan. Dunia ini dunia yang mengalami kejatuhan. Ada banyak ketidaksempurnaan. Ada ayat berkata berjaga-jagalah senantiasa. Kalau senantiasa itu berarti pada setiap keadaan. Tadi pagi analogi bagus ya. Ketika Pak Arvin cerita waktu dia masuk ke Israel. Ya kalau Pak Arvin itu selalu lewat Tel Aviv saudara. Ya. Nah bandara salah satunya yang paling alert itu bandara di Tel Aviv. Ya. Kalau saya itu biasanya kalau enggak dari Mesir, dari Jordan biasanya masuk. Pak Arvin itu di Tel Aviv. Itu selalu itu, waduh ya pemeriksaannya luar biasa. Dan mereka bilang begini, jangan tersinggung ya dengan perlakuan yang kami lakukan. Kenapa? Karena kami ini negara yang terus menerus secara konstan itu mau diserang.
Ya, dari berbagai sudut. Saudara, kalau saya masuk dari Jordan, cara masuknya itu tidak pernah sama. Dan mereka bilang, selalu tour guide-nya bilang, you stay on the bus, ya. Kita akan find out hari ini tuh protokolnya kayak apa. Kenapa? Karena mereka itu harus siap, siaga, senantiasa. Sebab kapanpun bisa diserang. Nah, sikap berjaga-jaga seperti itulah yang harusnya ada pada kita. Jadi saudara termasuk saya, saudara. Ayo kita janji, kita nggak lengah. Dunia kita ini dunia yang dipenuhi oleh yang jahat. Apa-apa, sudah iklan. Saudara lihat TikTok, bisa dosa muncul dari situ. Saudara lihat Instagram, bisa itu mengotori pikiran kita, hati kita, saudara. Ya, saya nggak bilang, oh itu dosa, oh seksualitas ada. Belum tentu, saudara. Bisa aja foto yang ada di situ foto teman kita. Lalu muncul apa, saudara? Iri hati pada kita. Bukankah itu dosa? Itu lebih berbahaya, tuh subtle dibilang. Itu ada di bawah permukaan. Halus, nggak kelihatan. Saudara buka FB, saudara lihat teman lama saudara. Dia memamerkan kebahagiaannya. Mungkin dia tidak dalam rangka memamerkan juga. Somehow kita mengartikan apa yang video atau gambar yang ada di situ, gila, bahagia banget ya dia ya. Dan sementara saudara lihat diri saudara nggak kayak saya. Mau nggak kita jaga hati kita, pikiran kita, saudara? Supaya kita siaga senantiasa, waspada senantiasa dari semua pengaruh duniawi. Hati-hati, sebab dunia ini selalu yang dimainkan tuh ego kita. Indulge yourself, ya, enjoy. Kamu layak untuk mendapatkan yang terbaik. Semua itu ngomong tentang kita, saudara. Ayo kita jaga pikiran kita jaga hati kita. Ya, ingatlah bahwa saudara tidak hanya warga negara Republik Indonesia. Yang lebih dari itu saudara adalah warga negara kerajaan sorga. Saudara harus hidup dengan kingdom mindset, kingdom paradigm, kingdom culture, kingdom attitude. Yang kayak apa? Yang kayak dia sendiri. Angkat tangan saudara. Bapa, tolong kami. Tolong semua kami, Tuhan. Kadang kami lemah. Kadang kami membiarkan diri kami dikendalikan, dipengaruhi oleh yang jahat. Tapi hari ini kami berdoa di hadapan-Mu. Raja kami, Tuhan kami, Allah kami. Kami minta kuasa darah Yesus tutup bungkus rapat hati batin pikiran kami. Kuasa darah Yesus senantiasa menjaga melindungi kami dari panah berapi si jahat. Bapa, kami berdoa, pimpin kami dengan roh-Mu yang kudus senantiasa. Tuntun kami, bawa kami ada dalam kebenaran-Mu senantiasa. Kalau ada di antara kami yang slip hari ini, Tuhan ampuni kami, lepaskan kami dari si jahat itu. Dan bawa kami senantiasa berjalan di dalam kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, supaya kami siap kapanpun Kau datang. Kami siap. Kami boleh menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya tidak ada seorang pun di antara kami di tempat ini yang boleh tertinggal. Biarlah kiranya oleh anugerah-Mu Engkau bawa kami terus ada di dalam kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan.
Angkat roti perjamuan ini sama-sama, saudara. Mari kita mengingat apa yang dia sudah lakukan buat kita. Yang adalah jaminan keselamatan bagi kita semua. Kita taruh iman kita bukan atas dasar kuat gagah kita, tapi atas dasar kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita. Dan karena hal itu, kita juga bisa menjaga hidup kita. Demikian Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Buatlah ini untuk mengingat akan aku. Saudara-saudara yang terkasih, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makan sama-sama dalam nama Yesus. Tubuhku adalah benar-benar minuman dan darah, adalah makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Yesus berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Darah yang dicurahkan untuk menyuci kuduskan kita semua. Sebab itu saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur? Ini persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. Kami bersyukur buat Sang Putra, Bapa yang Kau sudah nyatakan buat kami. Di minggu yang baru dan bulan yang baru ini. Tuhan bawa kami untuk hidup dalam kesadaran akan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus. Untuk juga boleh hidup dalam perkenanan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba mengucap syukur, berdoa dalam nama-Mu yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus yang ajaib. Amin. Silakan duduk, kita akan dengarkan pengumuman. Shalom, dalam tahun penantian ataupun persiapan, maka masuklah kita dalam bulan ini bagaimana harus selalu siap sedia, selalu siaga. Saya pernah sebutkan beberapa kali, saya percaya beliau tidak keberatan. Saya sangat terkesan dengan seorang rekan saya di Bali ini, namanya beliau pendeta siaga waspada. Jadi kalau Bali siaga waspada gitu ya. Saudara, di dalam firman Tuhan saya peringatkan Tuhan Yesus Matius 24 ayat 4. Waspadalah. Karena apa saudaraku? Iblis menyaruh seperti malaikat terang. Akan ada guru palsu, nabi palsu, pengajaran palsu. Dia adalah ahli dalam deception, penipuan. Karena itu saya percaya waktu iblis pakai ular tidak mengerikan, menjijikkan seperti sekarang. Tapi pasti sangat menarik. Dan dia sudah berteman dengan Hawa. Nah kemudian di dalam Matius 24 ayat 42, siap sedia seperti tentara. Rasul Paulus adalah seorang tentara Romawi. Dia dilatih sebagai tentara, saudara. Karena ini istilahnya semua istilah tentara ya. Waktu pertama kali saya pergi ke Israel, saya diperingatkan oleh guide. Anda jangan tersinggung. Kalau kami semua dilatih secara tentara dan akan melihat Anda dengan curiga. Ternyata saudaraku, merugikan mata saya sipit. Sebab dikira Red Brigade saudaraku yang dari Jepang yang menyerang Israel itu. Tetapi mereka sudah beritahu jangan tersinggung. Karena mereka selalu siap sedia. Demikian juga bagaimana ada bahaya di depan seperti orang-orang Korea Selatan. Mereka semua harus wajib militer. Ya, kalau Israel karena jumlah lebih sedikit, pria wanita latihan jadi wajib militer. Tetapi Singapura dan Korea Selatan itu belajar Israel wajib militer. Demikian juga sebagai umat Tuhan, kita harus selalu siap sedia. Saya ingat bagaimana seorang militer itu berbeda. Saya punya seorang teman yang dia itu dulu bais ya. Dia kolonel. Dan akhirnya jadi pendeta. Dia peringatkan kita tahun 98. Kok aneh ya Ambon ini sekarang? Anda enggak lihat apa-apa Pak. Perhatikan ya.
marka jalan, bukan marka jalan, itu nama jalan, itu warnanya hijau. Maksudnya apa buat kita? Apa artinya itu? Tapi dia seorang intelijen, seorang bais. Dari bais, tentu saja sudutnya, pandangnya beda dengan kita. And you know what happened tahun 99? Kita dibenturkan satu sama lain, sesama bangsa, sesama saudara. Mereka sudah bisa lihat. Kenapa 911 terjadi di New York? Kenapa 7 Oktober terjadi? Karena mereka tidak percaya intelijen. Mossad sudah memberitahu kepada CIA, mereka tidak anggap. Dan merasa hebat Mossad, 7 Oktober mereka kecolongan. Karena itu kita belajar, saudaraku, keluargamu mau dihancurkan, hidup mau dihancurkan, hati-hati. Yang pertama, waspada. Kedua, siap sedia. Tentara kalau jaga malam tertidur, hukumannya waktu perang, bisa hukumannya mati. Kenapa Kapten boleh bawa pistol? Ya untuk mengeksekusi orang yang tidak siap sedia. Karena itu siap sedia, siaga, waspada. Tuhan memberkati kita, haleluya. Amin. Shalom Royals Family. Shalom. Wah, apa kabarnya? Tidak terasa kita akan memasuki tahun 2026, tinggal 2 bulan lagi. Siapa yang merasa dalam 10 bulan terakhir ini kita diberkati oleh Tuhan? Angkat tangan, tepuk tangan. Oke, sungguh luar biasa Tuhan kita. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Today's Preacher kita, Pendeta Daniel Januar Tanujaya. Terima kasih Koden sudah mengingatkan kita bahwa kita harus waspada. Oke, selanjutnya akan dilakukan persembahan reguler dan perpuluhan. Bisa melalui kantong dan juga bisa melalui QRIS. Dan bagi jemaat yang belum mendapatkan amplop, bisa mengangkat tangan, rekan-rekan kami akan membantu untuk memberikan amplop. Sebelum memulai persembahan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah atas hidup kami. Terima kasih juga atas firman-Mu yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Sebentar kami akan mempersembahkan sebagian dari karunia-Mu. Biarkan apa yang kami berikan bisa menjadi berkat untuk pekerjaan-Mu dan bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, selagi kantong persembahan dijalankan, saya ingin menyapa mungkin ada jemaat yang baru pertama kali hadir di gereja kami. Boleh mengangkat tangan? Waduh, nggak ada. Luar biasa, jemaat setia semua ya. Oke, kalau begitu udah hafal ya. Habis ini saya akan menginfokan soal KC. Kami harapkan jemaat bisa bergabung menjadi satu keluarga di gereja Royals. Ini bisa dilihat muka-muka ganteng semua ini. Bisa dipilih ya, dipilih. Untuk info lebih lanjut bisa scan QRIS yang ada di layar. Para jemaat bisa memilih sesuai dengan regionalnya. Oke. Selanjutnya, next week preacher kita ada Nancy Piri. Beliau merupakan Royal Creative Pastor di gereja kami. Oke. Dan saya akan menginfokan soal sosial media. Saya menghimbau para jemaat, ayo yuk kita ramaikan sosmed Royal Surabaya dengan follow IG-nya @royals.surabaya. Boleh like, komen, share ke saudara-saudara semua. Kenapa? Supaya kita bisa mencapai 1000 followers dan kita bisa live IG untuk melakukan quick words kembali. Jadi boleh ajak teman, keluarga, saudara, tetangga, Pak RT, RW, terserah semua ajak untuk follow ya. Tiba-tiba besok udah 1 juta followers. Oke, selanjutnya akan ada birthday and anniversary prayer untuk September People. Hari ini kita akan mendoakan untuk yang berulang tahun dan anniversary di bulan September. Loh, ini kan Oktober, kok September yang didoain? Karena di minggu terakhir kita banyak acara jadi belum sempat mendoakan. Jadi kita akan mendoakan yang berulang tahun dan anniversary. Jadi jangan pulang dulu untuk yang berulang tahun dan mengadakan anniversary. Nanti Bapak Daniel Januar akan mendoakan. Siap. Dan yang terakhir akan ada hospitality hari ini, cheese chiffon cake. Wah, silakan menikmati nanti di
luar gerbang sana setelah ibadah berakhir ya. Dan saya akan mengundang band Wanandi untuk mengumumkan musician open recruitment. Silakan band Wanandi. Thank you, Ivan. Bisa? Oh, bisa. Perlu digotong? Oh, bisa. Oke. Thank you, Ivan. Thank you. Shalom, Royals. Oke. Ya, kita lagi buka open recruitment buat musician yang tergerak hatinya ngelihat kaki saya sakit. Please, daftar ya. Terlalu diforsir kayaknya. Anyway, bisa kontak ke Ardi. Hari ini harusnya saya pelayanan drum. Tapi tuker sama Fit jadinya. Saya pertama kali main bass ini di gereja. Lumayan lah. Ayo sama-sama berkembang di priesthood, kita ngomongnya di musician. Supaya kita melayani Tuhan bersama-sama tiap hari Minggu. Yang belum bisa main musik nanti Ardi bisa ngajarin. Bisa di? Oke, Ardi bisa semuanya. Oke, hubungi Ardi, nanti kontak personnya nomornya ada di situ. Dan sekarang aku harus memanggil Pastor Andrew. Silakan Pastor Andrew. Thank you Ben, luar biasa pelayaranmu nih, hebat. Oke, saya cuma ingin mengingatkan saja beberapa menit ke depan untuk join couples workout ya. Di minggu depan, coba saya ingin lihat sih tangan yang terangkat yang siapa yang sudah daftar couples workout. Season 4 yang bertemakan coupleship, oke? Itu di 10 Oktober minggu depan, hari Sabtu. Don't miss out. 11 Oktober ya, 11, thank you. 11 Oktober hari Sabtu, don't miss out. Kenapa don't miss out? Ini adalah sesuatu yang fresh saudara. Karena ini bagi saya juga sesuatu yang baru. Yaitu gini, kata pemuritan. Ya, istilah pemuritan itu kita tahu ya, itu bukan didapat di sekolah. Guru dulu SD, SMP, yuk pemuritan yuk, nggak ada. Kata pemuritan itu didapat di gereja. Oke? Nah, bayangan kita memuridkan, kita sudah lama jadi orang Kristen, itu selalu bayangannya memuridkan itu selalu ya, sama anak rohani, sama teman-teman komsel, sama mungkin yang sudah punya anak jasmani. Tapi pernahkah kita terpikirkan bahwa pemuritan yang terpenting itu adalah pasangan suami istri itu saling memuridkan. Ini baru saudara, ini baru. Waktu saya juga berjumpa dengan Ko Michael Christian dan Cinovi, dia mengusung judul ini bahwa discipleship in marriage is very important untuk kehidupan pernikahan kita. So, kalian kalau mau tahu apa itu, don't miss out, oke? Don't miss out. Terus saya juga himbau untuk setiap royal family yang punya anak di atas 3 tahun dan yang mentok 12 tahun ya. Kita akan adakan kids session for free. Ya, akan dipimpin oleh kids pastor kita, yaitu Maria Lipesik. Dan akan diajarkan saudara tentang pemuritan. Dan mereka akan dikasih tahu juga mama papa ini sedang ikut pemuritan. Nah, mereka akan dimengertikan apa itu pemuritan. So, ajak anak-anak saudara untuk mengerti sedini mungkin tentang pemuritan. Dan juga terakhir, bagi setiap saudara yang ingin mestinya ikut tapi berhalangan. Mungkin ada alasan ini, alasan itu, mungkin juga finansial mungkin. Please hubungin gembala komsel kalian ya, KC pastor kalian. Kita akan cari solusinya, oke? Dan yang terakhir, oke, itu yang terakhir katanya, oke? Ya, God bless you. Saya tunggu di 11 Oktober, couples workout. Oke, Koden, saya undang Koden.
Saudara, karena ini adalah minggu pertama, kita sama-sama akan mengucapkan pengakuan iman GBI. Ya, silahkan saudara bangkit berdiri. Kita mulai dengan perkataan aku percaya bahwa, lalu kita nanti akan baca sama-sama. Itu ada beberapa poin ya saudara. Kita mulai ya. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saya mengundang tadi yang sebutkan ya, yang ulang tahun selama bulan September. Jadi mulai dari awal sampai akhir bulan September. Ada daftarnya di sini, jadi saya panggil aja. Andrew Juwana pertama-tama, Stefanus Septiawan, Josephine Limantara, Ben Wanandi, Ibu Lisa, iki bojoku iki, Ibu Lisa Kristiana, Resia Grace, Hana Cecilia, siapa ini? Lovelita Sevanya, Laura juga ulang tahun. Oh bukan Laura yang ini. Steve Joyce, Sigit Kiswantoro, Raymond Wanta, Jesselyn Sumargo, Yesika Sumargo, Cindy Claria, Rendra. Lalu yang anniversary juga, ayo maju ke depan. Stefanus Septiawan dan Feni, lalu Steve Joyce dan Margareta Febriana, Julius Darmawan dan Lovelita Sevanya, Davi Christian dan Selina Natalia, lalu yang terakhir Johan dan Su Jing. Oh ada tambahan lagi, Freddy dan Lani. Fred, maju Fred. Antonio Helena, Jonathan Evelyn, Agus dan Resia. Banyak ternyata yang menikah bulan September ya. Haleluya. Jadi nambahnya berapa itu tadi itu? 8 orang, 8 pasang ya. 8 pasang. 9 pasang. 9 pasang ini kalau berbuah, jemaat nambah 9 orang. Saudara. Itu kalau berbuahnya 1. Kalau berbuahnya 2, 18 orang. Karena itu berbuahlah dan bertambah banyaklah ya. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Andrew juga yang ikut didoain, kamu gak bisa ikut doain ya. Bapak, kami mengucap syukur untuk semua, baik yang Tuhan anniversary, para gembala bisa maju ke depan, saya undang untuk tumpang tangan, saya berdoa dari tempat ini. Tuhan maupun yang berulang tahun secara pribadi, kami berdoa dalam nama Yesus melepaskan semua berkat terbaik dalam hidup mereka. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan yang memimpin, menyertai, menuntun hidup mereka berjalan di dalam rancangan rencanamu, kehendakmu Tuhan. Biarlah kiranya hal itu boleh tergenapi, boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan berkat-Mu dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyertai. Tambah-tambahkan Tuhan karunia dalam hidup mereka. Tambah-tambahkan Tuhan pengalaman bersama dengan Engkau. Lebih lagi Tuhan intim bersama dengan Engkau. Di tengah-tengah zaman yang tidak mudah ini, Tuhan memberikan kekuatan secara pribadi dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya hidup mereka adalah hidup yang bersinar, hidup yang menyatakan kemuliaan-Mu, hidup yang mempermuliakan nama-Mu. Dan diberkati. Dalam nama Yesus kami ucap syukur, kami serahkan doa ini, haleluya, amin, 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 amin. Tetap bangkit berdiri, kita akan pulang sama-sama. Siapa yang pengen pulang boleh lambaikan tangannya. Dilarang berkemah di tempat ini ya saudara. Pulanglah dengan semua berkat terbaik. Berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Berkat di dalam nama, di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai, menuntun, memimpin, membawa hidup saudara berjalan dalam kehendaknya. Dan senantiasa memuliakan Dia. Di dalam nama Yesus, percaya diberkati, katakan sama-sama. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Haleluya. Yes.